Oke, saya mulai rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai malam ini. Maaf, seperti janji kita yang ini mendadak saja karena teringat waktu deadline. Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Tidak kedengaran? Halo, sudah? Suaranya tadi kecil banget, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama Ya, yang Pak. saya lihatkan share ini adalah hasil dari apa yang sudah saya buat dulu. Ini. Jadi kemarin akhir kita sudah belajar laporan jurnal umum, ya. Ini hasilnya. Suaranya di-mute-kan ya, supaya bagus rekamannya. Oke, saya lanjutkan. Ini hasil yang sudah saya ajarkan kemarin, yaitu jurnal umum dengan data dari saya. Tentunya nanti Anda buat data dari Anda ya. Kemudian buku besar juga seperti ini yang sudah saya buat. Lanjut, laporan neraca saldo juga ini yang sudah saya buat. Ya. Nah, sekarang kelanjutan ini kita akan buat nanti laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, bagaimana buatnya? Nah, saya buat dalam bentuk ini. Sebentar. Suara saya masih kedengaran ya? Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang diperhatikan pembuatan yang barunya. Kalau ini sudah, ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini, perhatikan layar ya. Ini saya close all. Query yang pertama yaitu query pendapatan. Create, sorot ini semuanya, add, close. Nah, yang Anda ambil, BSI Jurnal kode rekening, di master rekening nomor rekening, di sini ambil debit kredit, ya seperti ini. Kemudian Anda ambil kriteria pendapatan itu kodenya seperti ini. Nah, harus seperti itu, ya, dia otomatis seperti ini begitu kita klik. Kemudian total, di sini ambil sum, ini juga ambil sum. Nah, kemudian kita buat rumus SQL view untuk seperti ini. Ambil aja bloknya ini, ya. Bentar, ada gangguan. Copy, S, kurang, sum SI kredit, tidak masuk asnya ya. S, spasi, as pendapatan. Nah, itu dia, as pendapatan. Kita run, hasilnya seperti ini, lalu saya save. Query pendapatan. Oke, selesai satu ya. Nah, jadi ini baru. Kemudian kita create lagi untuk query biaya. Create, query design, sama caranya seperti tadi, hanya saja bedanya apa, diperhatikan. Rekening, nama rekening, debit kredit, kemudian di sini kriterianya 5 garis 1 bintang.
Nah, nanti semua biaya. Kemudian berada di baris debit, klik total. Ujung grup buy ambil sum, ini juga ambil sum. Sudah, sama dengan tadi, klik SQL view lagi, koma, ini ambil, nah, lihat seperti itu, tidak semuanya yang diambil, paste, kurang, kemudian sum SI kredit juga, S, nah, spasi, as biaya, nah, save, query, biaya, oke, kitaran. Nah, ini biayanya. Ya, nah, ini biayanya sudah. Nah, berarti kita membuat laporan laba rugi untuk yang dua ini. Kita close all ini, create. Nah, kita lanjutkan. Create report wizard. Nah, yang diambil adalah query pendapatan. Yang dipilih kode rekening, nomor rekening, kemudian pendapatan. Next. Dilevelkan sejajar. Next. Next. Ini tabular dan patroid. Next. Ini pilih yang lain boleh. Terserah Anda nanti. Kemudian ini laporan laba rugi. Oke. Ini laba rugi ya, seperti itu. Nah, kita desain lagi. Nah, supaya jelas. Ini kita buat totalnya, total pendapatan misalnya ini. Pendapatan. Rumusnya sama dengan sum
Pak, suara Bapak nggak ada, Pak. Ya Allah, Pak. Oh, kedengaran? Sudah kedengaran? Nurul, sudah kedengaran? Ya. Nah, Sudah, Pak. Pak. kan saya, Tadi nggak ada suaranya, Pak. kan saya ada keluarkan. Sudah, Pak. Oke, ini hasilnya sudah ada di layar. Saya save ini. Lihat. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 2,5. 300. Loh, laba ruginya kok 38. Berarti ini ada yang salah rumusnya. Lagi kelanjutannya. Ini ada kesalahan di sini. -200 ya, karena pendapatan berada di sisi kredit ya. Oke, ya, kita lanjut. Laba rugi nanti aturan kiri kanan terus kita gampang. Sudah selesai untuk Suaranya hilang timbul, Pak. Hah? Suaranya hilang timbul. Betul juga lagi.
Udah, Pak. Halo, kalau ini aman? Udah bagus? Halo? Udah, Pak. Oke, selanjutnya. Sekarang query apa lagi? Di buku depan sudah ada, yaitu query laba rugi sudah, laporan sudah. Kemudian query apa lagi? Query proses laba rugi. Nah, berarti ini create, query design. Nah, tapi yang query-nya yang kita ambil create, ambil dari pendapatan di add, kemudian di biaya di add, close. Nah, lalu kita ambil pendapatan, kita ambil biaya. Nah, kemudian di sini kita sumkan, ambil total, ambil sum. Ya. Nah, kemudian query ini kita buat rumusnya seperti berikut, yaitu query pendapatan ini as laba rugi. Nah, ini laba rugi untuk membuat laporan keuangannya ya. Laporan pro modal. Save. Ini query proses laba rugi. Oke, kita run. Nah, hasilnya segini. Laba rugi kok segini dia. Nah, sorry, rumusnya yang salah. Jadi kalau di sini kan kurang kita buat tapi tambah. Jadi hasilnya supaya 1,2. Save lagi, run. Nah, sudah sama. Nah, lanjut kita buat di petunjuk saya sudah ada query modal lagi. Nah, lihat query modal. Ini query modal seperti ini, sorot, add. Nah, yang diambil kode rekening di sini, nama rekening di sini. Nah, kemudian debit kreditnya jangan lupa. Nah, kemudian kode modal 3 bintang. Ya. Oke, atau buat pakai 1 karena nanti ada preview ya, pakai bintang. Oke. Oh, sorry, langsung aja 31 untuk modal putaran. Nah, ini kenapa belum keluar? Mungkin transaksinya belum lengkap ya. Atau sebentar saya lihat kodenya. Oh, di tengah, makanya tidak ketemu dia. Oke. Jadi kalau tidak cocok dia tidak ketemu. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, ketemu di hasilnya. Nah, kita mulai terus. Jadi ini, lalu ada yang belum selesai, kita buat rumusnya sama dengan, nah, oh, belum selesai, tunggu. Ini kita total, ambil sum, ini juga ambil sum. Nah, baru kita buat rumus pengurangan yang tadi, yaitu sum ini, sum debit kurang sum kredit, sum SI kredit. Spasi as modal. Nah, saya save. Query modal.
run. Nah, ini hasilnya. Di proses query laba rugi sudah. Kemudian teman modal ini ada query privé. Nah, perhatikan, ambil nomor rekening, nama rekening, debit kredit. Nah, lalu ini kodenya 312. Ini untuk privé, ini total, ini ambil sum, ya. Kemudian jangan lupa sama dengan yang tadi, kita buat rumus seperti ini, kurangkan. Karena nanti transaksi ini bisa jadi 2 atau 3 kali. S kurang as privé. Kita save privé. Oke, kita run. Keluar 600 sudah. Jadi sudah dapat laba rugi modal awal privé. Nah, sekarang kalau sudah itu kita buat query perubahan modal. Nah, berarti query lagi. Nah, diambil dari query yang diambil itu adalah query modal dulu, add, kemudian query laba rugi, proses laba rugi, kemudian privé, kita close, ambil modal, sudah itu ambil laba rugi, privé, kemudian buat rumus. Nah, rumusnya adalah query laba rugi kurang privé. Saya copy bloknya. Kurang privé as tambah modal. Itu setelah saya aja ya. Save. Kemudian query perubahan modal. Oke, kita run. Ini sekitar 800, nah, tapi dikurangi dulu dengan ini. Laba rugi ya kurang, kemudian nah maka kita akan cari modal akhir. Modal akhir itu modal awal, tambah tambahnya tambahan modal. As modal akhir. Itu dia. Save, run. Nah, ini dia. Jadi laba rugi harusnya berapa? 1.200.000. Benar, privé 600 tambahan modal. Laba rugi kurang privé. Nah, kita cek. Nah, ini bukan kurang tapi melainkan tambah. Nah, cek lagi. Nah, minus 600, jadi labanya berakhir 21. Privé jadi 600, jadi 2.100. Ini modal akhir 2.100. Oke. Selesai ini kita buat laporan perubahan modal. Yes. Ini kita simpan. Saya close all karena mengganggu kayaknya. Report wizard, kita ambil query perubahan modal. Ya, modal.
pindahin semua, next saja, pilih yang kolumnar, dia turun, ini patroli tetap, next, ini boleh Anda pilih yang lain, next, ini laporan perubahan modal. Nah, itu dia. Jadi Anda tinggal ngatur atau bisa melihat nanti ya, maunya bagaimana, desain view-nya, modal awal berapa ya, nah, ini ambil aja ini. Jadi begini dia, nanti modal akhir, nah, seperti itu. Modal awal ini, modal sewi hijau. Nah, dia. Oke, saya save. Kita report kembali ini hasilnya. Ya. Oke, tinggal satu lagi laporan, yaitu laporan neraca. Nah, kita buat query dulu. Query ada 3 lagi. Query, sorot, add, cost. Nah, kemudian ambil dari kode rekening, nomor rekening, debit kredit. Nah, kemudian kriterianya 1 bintang. Ini kita total, ambil sum, ini ambil sum. Nah, di sini kita buat rumus sama dengan rumus yang sebelumnya. Sum SI debit, dikopikan, paste, kurang, sum SI journal kredit, as aktiva, save query, aktiva. Oke, ya, kita run. Ini keluar hasilnya. Kemudian temannya query pasifa, sorot, add, close, rekening, nama rekening, debit kredit. Nah, sekarang temannya 2, 1 bintang, ya. Nah, kemudian ini kita total, ambil group by sum, ini juga sum, sama dengan yang tadi, kita buat query-nya. Nah, seperti ini, lalu copy lagi ini, kurang dengan kreditnya, SI kredit ini, as pasifa. Kita save pasifa. Oke, run. Nah, ini hasilnya cuma satu transaksi. Oke, kalau sudah kita close all, buat report neraca. Report bisa ambil dari aktiva dulu. Ini pindahnya kode rekening, nama rekening, aktiva. Itu saja. Next. Kita sejajarkan. Next. Next. Taula tetap, Patria tetap. Ini tergantung pilihan Anda. Next. Ini namanya laporan neraca. Finish. Nah, sekarang kita buat subtotalnya, sub-reportnya. Kita buat ini dulu. Totalnya dengan cara seperti ini. Total aktiva ini sama dengan kurung aktiva. Oke, ini nanti kalau seandainya
mau formatnya berubah, di rupiah di sini, cari currency. Ya, kita save, kita review sementara. Nah, ini keluar, tinggal apanya lagi, yaitu untuk pasifa. Caranya gimana? Sama dengan yang sebelumnya, baik di laba rugi, perubahan modal, sub reportnya kita mainkan. Klik sini. Lalu di sini kita klik kanan, wheel. Next, ambil yang mana? Kita ambil query, pasifa, kode rekening, nomor rekening, pasifa saja. Next. Done. Sudah. Ini saya ini kan, pasifa sub report. Nah, ini yang kita setel lagi. Nah, gimana setelnya? Ini terus ini di setel. Kebetulan warnanya tidak bagus ya, warnanya. Ini masih harus kita setel lagi. Bentar setelannya. Ini kita tarik ke bawah dulu karena kita panjang betul lagi. Nah, ini lagi kita tarik karena kita harus membuat rumus. Ya, lihat caranya. Ini letak kanankan. Nah, ini kita buat dulu total pasifa, tetapi jangan ditulis totalnya, hanya langsung rumus saja sama dengan sum pasifa. Oke, ini teks 6 tolong diingat. Lalu ini karena kita sudah laporan keuangan, Anda harus paham dengan akuntansi ya. Lalu supaya seimbang antara aktiva dengan pasifa, maka digabung dengan modal. Maka kita nambah lagi sub report modal. Next, ambil query perubahan modal, bukan report ya, query perubahan modal, yaitu modal akhir, supaya balance ya. Next, ya, lalu ini modal aja buat finish, ya, di style ini. Nah, ini kita tarik lagi ke kanan. Nah, ini narik-nariknya harus paham ya. Ini masih ada isi di bawahnya. Nah, supaya paham. Ini dibesarin lagi, sorry. Oke. Ini juga dibesarkan supaya Anda paham. Ini letak kiri kan, supaya kelihatan modal. Oke.
Nah, rumus yang kita buat di sini, text box, ini total pasiva. Total pasiva. Rumusnya sama dengan teks 6 tambah sum pasiva. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat hasilnya, benar enggak ini? Mudah-mudahan balance. Modal kok 1 juta ini. Terusnya 500 tambah 26 baru saya, ini kok 1 juta. Nah, berarti ini rumus yang harus kita cek. Nah, mencek rumus di mana posisinya, itu di sini, di dalam ini. Nah, di sini berarti kalau kita jumlahkan jadi minus dia, jadi harusnya kurang. Supaya minus. Save. Kok bisa? Loh, kok 0? (2,1) teks 6 tambah. Cek lagi. Benar. Total pasiva. Teks 6, 500 tambah. Oh, sorry. 0 dia, salah lah. Harusnya apa? Ini modal akhir. Modal akhir. Kita save kembali. 1,6. Rumusnya tambah. Sorry. Save. (2,6) jadi sudah sama semuanya. Ya. Tergantung kita buat formatnya lagi. Itu. Jadi Anda harus bisa mengatur. Ngatur-ngatur itu bukan urusan saya lagi ya. Anda harus paham bagaimana mengatur ini. Rapi kiri kanan dan segala macamnya. Ini formatnya pakai currency. Ya. Taruh kiri kanan seperti itu. Ini seperti ini. Kalau mau digeser ini. Kalau mau digeser. Ini teks 6 ini dihilangkan aja. Ya, kita save. Ini 2,6 sama 2,6. Oke, ini sudah 2,6. Ini tergantung Anda aja lagi nih mengaturnya. Saya tidak mengatur, tidak perlu saya, Anda ya. Oke. Nah, stop semuanya. Berapa orang yang hadir nih, mudah-mudahan bisa paham. Oke, buka kamera, ada pertanyaan?
Kamera ada Cukup, Pak. pertanyaan? Cukup. Oke, bagus kalau cukup. Cuman saya maunya ini, nanti transaksinya punya Anda ya. Transaksinya coba lihat punya saya kembali. Ini transaksinya perhatikan. Baru coba lihat ini ya, transaksi saya ini lihat ya. Anda bisa lihat dari buku besar berapa baru transaksi itu. Baca saldo ini. Nah, kemudian jurnal umum seperti ini. Oke. Nah, saya maunya ada ini privé 2 kali, pendapatan 2 kali. Gimana hasilnya? Kita tes ya. Kita lihat jurnal form jurnal. Nah, ini input jurnal. Anda perhatikan. Transaksinya sudah 7. Kita naikkan 1 lagi. Kas pendapatan 2 juta. Kita tambah kas pendapatannya 1 juta lagi. Apa yang terjadi ya? 9. Terima pendapatan 2. Nah, oke. Kas indeks 1. Debit 1 juta tambahannya. Ini 0. Ini pendapatan 41. Kode 4. Ini kredit. Ini 0. Ini 1 juta. Oke. Sekarang ada satu lagi. Privé-nya 2 kali. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kalau tadi 1 kali. Sekarang saya tambah lagi. Nah, privé jumlahnya berapa nih? 10 ya. Ambil uang tunai. Uang tunai 2. Uang tunai 2. Tugas berkurang. Sorry, tugas berkurang harusnya privé 3 debit 200.000. Kemudian kas 1, kredit 0, 200.000. Nah, sekarang kita lihat perubahannya apa. Close all. Jadi tentu nanti pendapatannya akan berubah, ya, laba rugi akan berubah. Nah, biasanya kita tes saja langsung. Coba saya mainkan query pendapatan. Nah, ini dua dia kan. Kemudian query privé, nah, juga berubah 400. Nah, otomatis laba rugi juga sudah berubah. Nah, ini 2,2. Ya. Nah, semuanya akan berubah. Neraca juga akan berubah. Kemudian apa? Laba rugi juga akan berubah. Modal juga akan berubah 2,9. Ya, jadi privé 800 nih, nah, otomatis. Oke, seperti itu. Jadi transaksi itu saya sendiri tadi, Anda harus punya transaksi sendiri nanti. Ada pertanyaan? Buka lagi kamera. Halo, halo semua, buka kamera lagi. Halo. Halo, ya, ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah, berarti saya kira demo saya cukup maksimal. Cuma nanti Anda harus bisa ini ya, membuat hasil akhirnya. Karena kuliah kita sudah terakhir ya. Nanti absen di jadwal kuliah. Materi kita sampai di sini. Ya. Jadi link YouTube saya kirim, bahan sudah saya kirim, tinggal Anda mengerjakan per individu dengan kasus masing-masing. Oke, bisa dipahami? Ada.
Oke, Bisa, Pak. ini saya stop, semua hasil PPM akan saya kirim. Jadi Baik, yang Pak. M1, M2 absen tetap di jadwal kuliah nanti. Kerjakan di jadwal kuliah juga, kirim di jadwal kuliah juga. Bisa dipahami? Ya udah, saya tidak memperhitungkan absen Anda betul. Yang penting Anda paham hasilnya, bisa menguasai diri Anda sendiri. Ya, oke, saya stop ini. Saya stop ini supaya bisa terekam ya. Sampai ketemu.